Oke, kita mulai ya. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya. Puji syukur kita ketemu kembali. Tadi pagi agak hujan. Bu Papan kena hujan tadi pagi, Bu? Bu, kena hujan tadi pagi? Iya Pak, mau berangkat hujan. Oh, mau berangkat hujan ya? Pakai sendal. Tapi puji Tuhan kayaknya sekarang udah berhenti sih ya. Udah berhenti. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan kitab Wahyu, dan kita masih di pasal 4. Masih pasal 4, kemarin kita tidak sempat menyelesaikan Wahyu pasal 4. Jadi kita mau selesaikan hari ini, dan kalau kita selesai kita bisa lanjut di pasal 5. Saya ada bahannya juga untuk pasal 5. Saya lupa. Bahannya belum saya potong ya. Jadi kalau misalnya kita perlu nanti dipotong. Oke, kita baca dulu Wahyu pasal 4. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Setelah itu kita akan bersatu dalam doa ya. Seperti biasa saya akan mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian kita silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, baiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada 8 kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah bawah dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah belakangnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersyukurlah kedua-dua tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seminta parola, nanti kita doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat ini, supaya kami boleh menggali kepada firman-Mu dalam juga dari Pak Stephen. Mari dari Pak Stephen kita hormat kepada Dia. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir acara ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik, kita melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di pertengahan pasal 4, tapi sedikit kilas balik bahwa di awal pasal 4 ini Yohanes bagaikan diangkat ke sorga begitu ya. Dia
mendapat penglihatan bahwa ada yang menyuruh dia naik ke sorga, dan kita berkata bahwa ini menggambarkan rapture atau pengangkatan. Ini adalah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh semua orang percaya, yaitu rapture atau pengangkatan ini. Dan pada saat rapture atau pengangkatan, sangkakala Allah akan berbunyi dalam 1 Tesalonika pasal 4. Sangkakala Allah akan berbunyi, dan kemudian orang-orang yang sudah mati akan terlebih dahulu bangkit, kemudian yang masih tinggal akan diangkat ke surga untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, dan paralel dengan itu di pasal 4 ayat 1 kita melihat suara Tuhan Yesus bagaikan sangkakala memanggil Yohanes, naiklah kemari. Dan bisa jadi seperti itu juga nanti Tuhan akan berseru pada saatnya nanti, saat yang kita nantikan Tuhan, saat yang dinantikan oleh kita semua, Tuhan akan berseru, naiklah kemari. Dan kita kalau itu terjadi pada zaman kita masih hidup, yang tentu kita semua harapkan bahwa dia bisa datang hari ini, dia bisa datang besok, dia bisa datang kapan saja. Ya, dan saya harap kita semua siap ya untuk menghadapi itu. Makanya tanggal berapa? 18 Februari kalau salah ya. 18 Februari ini kita akan ada seminar yang judulnya adalah berapa banyakkah orang yang akan diangkat pada saat rapture, itu pada saat pengangkatan. Dan berapa banyak orang tentu saya yakin tidak kita bisa jawab dengan persis begitu. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita masing-masing akan ikut di dalamnya ya. Dan kalau kita ikut di dalamnya, maka kita akan diangkat seperti Yohanes, kita akan diangkat ke sorga. Dan Yohanes sudah kasih tahu kita sorga seperti apa, minimal secara garis besar. Tentu Yohanes tidak detilkan semuanya, karena memang ini bukan tour guide ke sorga, tapi Tuhan ingin kasih lihat hal-hal yang penting bagi kita ya. Dan hal yang penting apa yang dilihat di sorga? Yang paling penting adalah tahta Tuhan. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Paling penting adalah tahta Tuhan, karena di mana Tuhan memerintah, disitulah pusat pemerintahan Tuhan, itulah sorga. Jadi hal yang paling penting dari sorga bukan masalah terbuat dari material apa, ada emas dan sebagainya. Itu pemikiran manusia yang materialistik begitu. Saya mau ke sorga karena di sorga saya bisa punya emas. Lalu buat apa kamu punya emas di sorga? Gitu kan? Nggak ada gunanya lagi juga. Saya mau pergi ke sorga, ada sebagian orang lagi mau dapat bidadari katanya. Wah, ini tambah error lagi begitu. Tambah error lagi. Nggak ada hal seperti itu. Gitu. Tapi saya mau ke sorga kenapa? Karena di sorga ada Tuhan. Ya, di sorga saya akan berjumpa langsung dengan Tuhan. Yang Allah pencipta langit dan bumi, yang adalah Allah saya. Dan dia memerintah. Dan dia berkuasa penuh dan lain sebagainya. Jadi yang paling inti dari sorga adalah pribadi Tuhan, pribadi Allah begitu. Itu yang kita nantikan. Lebih dari segala emasnya, segala mutiaranya, segala mungkin keindahan-keindahan lain yang saya yakin ada di sorga begitu. Tapi lebih dari itu semua ya. Dan termasuk kita akan ketemu kembali dengan orang yang kita kasihi, itu benar. Itu salah satu hal yang akan menjadi sukacita kita juga ya. Mungkin kita ketemu dengan sanak family kita ya. Mungkin kita ketemu dengan pahlawan-pahlawan iman di zaman-zaman yang kita sudah sering baca ya kan? Kita pengen tahu Daud itu orangnya seperti apa sih gitu kan. Paulus orangnya seperti apa sih, apa benar seperti yang di gambar-gambar gitu kan, agak botak dikit jenggotan gitu atau seperti apa gitu kan, atau Petrus itu seperti apa. Oke, kita akan ketemu mereka semua. Tapi yang paling inti seperti ada di salah satu buku kita, yang pertama ku cari adalah Yesus Kristus. Tuhanku yang pertama ku pandang. Tuhanku yang pertama ku pandang. Dan makanya ketika Yohanes naik, kita baca tadi di pasal 4, dia yang pertama menjadi fokusnya adalah tahta Tuhan. Tahta Tuhan. Dan itu sudah kita lihat. Kemudian setelah tahta Tuhan ada 24 tahta. 24 tahta kecil yang mengelilingi tahta Tuhan. Kita sudah bahas 24 tahta kecil ini. Jadi ada tahta Tuhan, saya nggak begitu bisa gambar ya. Ya, tahta Tuhan kira-kira seperti apa begitu ya. Ini tahtanya itu dengan ada pelangi melingkungi katanya ya. Jadi dan kemudian di sekelilingnya ada 24 tahta ya. Ada 24 tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Ya. 24 tua-tua. Dan siapa tua-tua ini? Tua-tua ini bukan malaikat, tua-tua ini adalah manusia. Manusia, dan kita percaya adalah manusia perjanjian baru.
perwakilan dari orang-orang percaya perjanjian baru. Kenapa fokusnya di perjanjian baru saja? Karena yang perjanjian lama belum dibangkitkan sampai dengan saat itu. Oke. Jadi gambarannya adalah kalau ini sekarang kita tahun 2023. Kita nggak tahu rapture terjadi kapan ya. Bisa tahun ini, bisa ya, atau entah tahun berapa lagi kita nggak tahu. Walaupun ciri-cirinya sepertinya sudah mendekat gitu. Ciri-cirinya sudah mendekat. Kita melihat pergerakan dunia segala macam. Ciri-cirinya sudah mendekat. Kata rapture. Nah, pada saat rapture ini semua orang percaya PB akan dibangkitkan. Ingat Tuhan bilang yang sudah mati akan bangkit terlebih dahulu. Jadi ada siapa orang yang kita kasih yang sudah meninggal? Ya kan? Ada siapa orang yang kita kasih yang kita meninggal? Atau siapa anggota jemaat kita yang sudah meninggal? Begitu. Ya. Oke, mereka akan bangkit terlebih dahulu. Mereka bangkit terlebih dahulu, baru kemudian kita ikut terangkat. Jadi ada kebangkitan orang-orang PB. Kebangkitan orang-orang PB. Tapi kebangkitan orang-orang PL itu belum. Kebangkitan orang PL nanti akan terjadi sesudah 7 tahun kesusahan, 7 tahun tribulasi. Ya, 7 tahun tribulasi. Habis itu nanti di sini Tuhan akan kembali. Jadi kita yang diangkat di sini saat rapture, kita akan turun kembali bersama Tuhan setelah 7 tahun tribulasi. Ya, setelah 7 tahun tribulasi kita akan turun lagi, ya, bersama dengan Tuhan dan akan mengalahkan antikristus. Ya, dan mengalahkan antikristus di sini dan Tuhan akan mendirikan kerajaan milenium. Nah, sebelum mendirikan kerajaan milenium, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mati, orang-orang yang mati yang percaya yang di PL. Jadi di sini ada kebangkitan PL dan tribulasi, dan di selama tribulasi ini ada orang-orang yang jadi percaya. Jadi waktu pertama diangkat itu nggak ada orang percaya lagi kan, semua yang percaya udah diangkat kan. Ya. Awalnya nggak ada yang percaya lagi, tapi kemudian nanti ada yang menjadi percaya selama 7 tahun ini. Ada yang menjadi percaya selama 7 tahun ini dan akan mati martir banyak. Dan mereka akan dibangkitkan juga di sini. Jadi kebangkitan orang-orang percaya PL dan tribulasi. Nah, kebangkitan orang-orang percaya PL dan tribulasi untuk kemudian masuk ke dalam milenium. Masuk ke dalam milenium. Oke, jadi makanya yang 24 tua-tua ini baru yang PL. Ya, karena penglihatan tentang sorga yang didapat oleh Yohanes itu kan masih di sini, masih menggambarkan rapture dan sesudah rapture. Makanya baru orang-orang PB yang dibangkitkan, dan 24 tua-tua ini menggambarkan orang-orang percaya perjanjian baru di situ. Oke, kemudian kita lebih lanjut lagi. Kemarin kita sudah tulis sampai poin berapa ya? Poin nomor 7. Poin nomor 7, baik. Oke, kita sudah melihat pribadi Roh Kudus. Itu ya di poin nomor 7, pribadi Roh Kudus digambarkan dengan 7 obor yang menyala-nyala. Sekarang masuk ke ayat yang ke-6 dan poin 8-nya kita. Ayat ke-6, poin 8 kita. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Anda bisa membayangkan lautan kaca bagaikan kristal. Kok bisa ada lautan kaca? Maksudnya apa di situ? Ya. Coba kita lihat poin nomor 8 kita. Laut di hadapan tahta Allah menjadi contoh atau pola yang ditiru dalam bait suci. Lihat 1 Raja-Raja 7:23. Coba kita lihat ya. 1 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke-23. Dan ini adalah waktu Salomo membuat bait suci. Nah, Salomo membuat bait suci, tentu dia mengikuti pola kemah suci yang dibuat oleh Musa. Dan ingat bahwa Musa membuat kemah suci berdasarkan penglihatan yang dia dapatkan ketika dia naik ke atas gunung Sinai. Jadi waktu ingat Musa pernah naik ke atas gunung selama berapa hari? 40 hari 40 malam, sampai dia dikira sudah mati. Dan yang kali pertama dia naik itu orang Israel kira dia sudah mati. Orang Israel bikin patung lembu emas yang bikin Musa marah sekali. Padahal di atas sana Musa bersekutu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Sedangkan orang di bawah pikir wah dia pasti sudah mati. Karena siapa bisa kok nggak turun-turun 40 hari gitu kan ya. Nggak turun-turun 40 hari dia pasti sudah mati.
Mungkin mereka pikir dia makan apa, atau dia minum apa, begitu di atas gunung sana nggak ada makanan, nggak ada minuman. Padahal Tuhan bisa menjaga dia hidup. Jadi Musa bersekutu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Dia dapat banyak penglihatan, dia dapatkan ini hal-hal, dia tuliskan hukum Tuhan dan lain sebagainya. 40 hari 40 malam, orang Israel di bawah kira dia sudah mati. Jadi mereka pikir lembu emas. Waktu Musa turun, dia bawa dua loh itu, dia lihat ada lembu emas itu, dia banting ininya apanya, mau batunya sampai pecah. Nah, itu peristiwa lembu emas. Tapi habis itu dia naik lagi kedua kali, 40 hari 40 malam lagi begitu. Tapi kali ini orang Israel udah nggak berani ini, udah nggak berani macam-macam lagi karena 40 malam kedua. Tapi disitulah Musa mendapatkan penglihatan bait suci di sorga itu seperti apa. Jadi Tuhan suruh kamu bikin polanya di dunia ini ya. Jadi akhirnya Musa bikin pola kemah suci seperti pola yang dilihat di sorga ya. Dan Salomo kemudian waktu Salomo bikin bait suci, dia ikutin polanya si Musa. Nah kalau kita lihat 1 Raja-Raja 7 ayat 23, 1 Raja-Raja 7:23 dikatakan, kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi-tepi bundar keliling. Jadi disebut laut, sebenarnya yang dibuat Salomo ini kayak semacam kayak baskom raksasa gitu. Ya. Kayak baskom raksasa, jadi dikasih nama laut tapi. Gitu. Tapi ini mengikuti contoh yang di sorga gitu. Jadi di sorga di hadapan tahta Tuhan itu ada lautan kaca. Jadi akhirnya mereka bikin itu juga di depan bait suci. Mereka bikin kayak ada laut ya, jadi mereka bikin kayak baskom. Oke, kembali ke Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dan di poin nomor 8 kita, wah udah habis juga ya yang di belakang itu, yang sisa itu tadi ya. Beberapa yang kita temukan tadi. Siapa yang masih ada ini ya, yang kemarin? Masih ada ya? Yang nggak ada? Karena lupa bawa tuh minggu lalu datang ya? Ada ya? Minggu lalu ada. Oke. Nggak tahu kenapa kok hilang. Karena ini kita melanjutkan ya. Oke, kita lihat lagi. Laut di hadapan Allah ini adalah dari kaca. Laut di hadapan Allah ini, dari kaca di situ, dan bagaikan kristal. Nah, Anda bisa bayangkan kalau laut yang dari kaca itu kira-kira apa? Laut itu biasanya dari apa? Dari air kan mestinya ya. Laut itu dari air mestinya. Tapi ini lautnya terbuat dari kaca. Jadi kenapa seperti itu? Ya. Nah, isian kita adalah ini adalah laut yang tenang. Jadi kalau air itu kan dia pasti bergelombang-gelombang, ya, ada riak-riaknya begitu di laut itu kan. Tapi kalau laut ini dari kaca, bagaikan kristal, berarti dia tenang, tidak ada pergerakan, gitu ya. Jadi lautan kaca. Ini kontras dengan lautan dunia. Lautan dunia itu penuh dengan gejolak, dan laut di dunia inilah yang melahirkan antikristus. Kalau nanti kita lihat di Wahyu pasal 13, kalau kita lihat ya, bedanya antara laut di hadapan Allah dengan laut yang di dunia ini. Di Wahyu 13 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi ini nanti adalah antikristus. Kita belum sampai di pasal 13. Tapi binatang ini adalah antikristus ya. Tapi dia keluar dari mana katanya? Dari dalam laut. Dia keluar dari dalam laut. Ini laut yang di dunia. Jadi laut itu selalu adalah gambaran ketidaktenangan di dunia ini. Gambaran gejolak yang terus ada di dunia. Selama kita ada di dunia ini kan selalu penuh dengan gejolak, ya, penuh dengan naik turun, ya, ada sukacita dan duka cita, ada banyak lah. Ya, pokoknya hidup di dunia ini kan belum nggak jelas, nggak jelas. Ya. Nah, tetapi nanti gambarannya kalau di sorga udah tidak ada lagi perubahan. Ya,
makanya kita masuk dalam kekekalan. Tidak ada lagi gejolak, tidak ada lagi suka duka, yang ada suka terus gitu. Tidak ada lagi macam-macam. Jadi makanya laut di hadapan Allah itu bagaikan kaca, terbuat dari kaca bagaikan kristal. Dan mungkin laut ini juga selain memang tenang begitu dari kaca, berarti salah satu fungsinya adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan juga. Nah, ini salah satu perbedaan juga, di mana waktu Tuhan menciptakan dunia ini kan Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Dia. Tapi karena dosa, manusia juga diciptakan sebagai gambaran rupa Allah, mestinya kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka kita ini masih gambar dan rupa Allah, tapi sudah tidak sempurna. Sudah tidak sempurna. Tetapi kita memancarkan kemuliaan Tuhan dengan tidak sempurna juga. Tetapi nanti di sorga, ketika kita sudah dimuliakan, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Maksudnya kita akan persis seperti sebagaimana Tuhan ingin kita. Manusia kan diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Tapi karena dosa kita tidak sempurna. Misalnya kita saling membohongi satu dengan yang lain. Apakah Tuhan pernah berbohong? Kan enggak. Kita saling menyakiti, ada orang saling membunuh, saling jahat satu dengan yang lain. Apa itu mencerminkan Tuhan? Kan enggak. Padahal kita ini mestinya mencerminkan Tuhan. Kita ini kan gambar dan berupa Tuhan. Mestinya Tuhan ciptakan manusia bertindak seperti Tuhan di dunia ini sebelum jatuh dalam dosa. Mestinya Adam itu mewakili Tuhan gitu, menguasai binatang semua, menguasai alam ciptaan. Tapi kita sudah jatuh, sehingga kita banyak bertindak jauh dari Tuhan, sebagaimana Tuhan akan bertindak. Nah makanya kalau kita sudah menjadi orang percaya, salah satu bagian itu adalah saya mau berlaku sebagaimana Tuhan ingin saya berlaku, kan? Karena saya mau kembali lagi kepada desainnya Tuhan. Itu adalah bagian dari saya percaya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara Dia, Tuhan punya desain Dia, dan Tuhan punya sifat Dia. Dan saya sebagai anaknya harus mencerminkan sifat Tuhan itu. Anak kita ini kan mencerminkan sifat kita. Kalau manusia kan sifat orang tua turun ke anak melalui DNA. Ya. Mulai dari tampang kita, tampang kita pasti adalah menyerupai ini orang tua kita. Kecuali anak adopsi gitu, beda lagi gitu. Karena ada misalnya orang tuanya dua-duanya hitam, anaknya putih gitu kan. Nah, ini anak adopsi dari mana ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya anak natural kan secara biologi ada namanya DNA. Artinya ya pasti kita ada menyerupai orang tua kita. Nah sebenarnya kita disebut anak-anak Allah. Memang sih kita diadopsi oleh Tuhan, tapi kita juga dilahirkan oleh Roh katanya. Kita dilahirkan oleh Roh. Lahir baru, lahir oleh Roh Kudus. Nah berarti kita seharusnya mewarisi sifat-sifat dari Bapa kita. Nah, Bapa kita yang di sorga. Dari sorga. Jadi itu adalah bagian dari ya, makanya di sorga katanya semuanya merefleksikan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Bisa bayangkan tahta Tuhan gilang gemilang, tapi di hadapannya ada lautan kaca. Jadi sinarnya itu terefleksi dengan sempurna sehingga seluruh sorga terang dengan kemuliaan Tuhan karena lautan ini memantulkannya dengan sempurna. Seperti kita juga harus sebenarnya mencerminkan sifat dan kemuliaan Bapa kita dengan sebaik-baiknya. Oke, masuk poin 9 kita sekarang. Masuk poin 9 kita di ayat 7 sini ya. Oke. Masih ayat 6b di sini. Ayat 6b. Nah, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Wah, ini makhluk yang aneh nih ya. 4 makhluk penuh dengan mata. Kok bisa gini ya? 4 makhluk penuh dengan mata. Kalau kita ketemu sekarang mungkin kita anggap mengerikan juga ini. Tapi 4 makhluk penuh dengan mata, sebelah muka dan di sebelah belakang. Oke, jadi ini poin nomor 9 kita. Kata makhluk di situ secara literal dalam bahasa asingnya adalah makhluk hidup.
living things, ya, living things. Dari kata zoon sebenarnya di situ. Dan dia digambarkan A, 9A penuh dengan mata tadi. Penuh dengan mata. Oke. B, rupanya 4 makhluk ini masing-masing ada ininya, ada kemiripannya. Yang A, makhluk yang pertama sama seperti singa, ya kan? Yang pertama menyerupai singa. Kemudian yang kedua seperti anak lembu. Kemudian ada yang ketiga seperti muka manusia. Dan yang keempat seperti burung nasar. Oke. Coba kita bandingkan ini dengan makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel. Itu isian kita ya, Yehezkiel. Yehezkiel pasal 1 ayat 5 sampai 10. Jadi orang-orang yang mengenal perjanjian lama tidak terlalu bingung lagi dengan penglihatan keempat makhluk ini, karena rupanya empat makhluk ini mirip, ada kemiripan dengan apa yang digambarkan oleh Yehezkiel di sini. Coba kita lihat Yehezkiel 1 ayat 5 sampai 10. Dan di tengah-tengah itu juga, jadi Yehezkiel mendapat penglihatan ya, mendapat penglihatan dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Jadi mungkin secara postur ya, secara postur mungkin menyerupai manusia. Jadi kayak ada beda kan, kalau menyerupai kucing kan posturnya beda, atau menyerupai ikan paus, nah, itu posturnya beda lagi. Ini katanya menyerupai manusia, jadi posturnya seperti manusia. Kan? 6 ayat 6, Yehezkiel 1 ayat 6, tapi masing-masing mempunyai 4 muka, sorry. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap bagaikan tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Misalnya secara garis besar mirip manusia, walaupun berbeda karena ada sayap, kakinya seperti lembu. Tapi secara garis besar kayak manusia, begitu posturnya garis besar. Ya. Posturnya seperti manusia. Kemudian di bawah sayapnya ada tangannya seperti tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka berbalik. Kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Mereka tidak berbalik ya. Muka mereka kelihatan begini ayat 10. Keempatnya mempunyai muka manusia sebelah depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Nah, ini mirip sekali ya. Ada apa? Singa, lembu, manusia, dan raja wali. Nah, yang diterjemahkan burung nasar di Wahyu itu bisa juga diterjemahkan raja wali sebenarnya. Makanya kalau kita cek di dalam KJV, dia akan pakai eagle di situ. Dia akan pakai eagle. Jadi bisa juga diterjemahkan raja wali. Ya, jadi ini sangat mirip sekali. Apakah persis sama yang dilihat oleh Yehezkiel dengan yang dilihat oleh Yohanes? Kita tidak tahu. Saya tidak berani memastikan ini persis sama karena ada beberapa perbedaan memang. Nanti kita akan lihat. Misalnya kalau yang dilihat Yehezkiel itu bedanya begini, tiap memang ada 4 makhluk juga, tapi 4-4-nya punya 4 muka gitu. Perhatikan nggak yang di Yehezkiel kan? Masing-masing punya 4 muka, jadi kita bisa membayangkan kayak aneh juga ya, mungkin kepalanya kayak agak kotak gitu ya. So, ada muka sini, muka sini, muka sini, sama muka sini gitu. Sedangkan kalau yang dilihat Yohanes di Wahyu ini, masing-masing sepertinya punya 1 muka tapi beda-beda. Jadi sepertinya ada hubungan, tapi mungkin juga tidak persis sama dengan yang dilihat oleh Yehezkiel. Tapi jelas ada hubungannya. Oke. Kemudian perbedaan lain lagi adalah kembali di isian kita, mereka bersayap 6. Mereka bersayap 6. Kalau yang tadi dilihat Yehezkiel sayapnya berapa? 4. Jadi di sini juga perbedaan. Yang dilihat oleh Yohanes sayap 6, yang dilihat oleh Yehezkiel sayapnya
4. Tapi ada mana lagi malaikat yang sayapnya 4? Masih sayapnya 6. Yaitu yang dilihat oleh Yesaya. Jadi isian kita C bersayap 6 bandingkan dengan serafim yang dilihat oleh Yesaya. Bandingkan dengan serafim oleh Yesaya, itu ada di mana? Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-6. Kita lihat dari ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Tuhan duduk di atas tahta ini di mana? Di sorga kan? Ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap menutup kaki mereka, 2 sayap dipakai melayang-layang, dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi ini yang disebut sebagai serafim. Kata serafim itu berasal dari kata saraf. Dalam bahasa Ibrani itu artinya terbakar. Jadi serafim bisa disebut adalah yang terbakar atau yang membara. Nah, itu arti kata serafim sebenarnya. Dan nah kalau di Yesaya di sini serafim ini ada kemiripannya juga yang dilihat oleh Yohanes. Kemiripannya satu, mereka posisinya dekat tahta Allah. Kalau di Yesaya melihat mereka ada di atas tahta Allah, jadi kayak terbang mengelilingi. Sedangkan kalau di Wahyu kita lihat mereka ini yang memang sekeliling di dekat tahta Tuhan. Kemudian persamaan lainnya adalah sama-sama punya 6 sayap. Nah, sehingga terjadi perdebatan apakah yang dilihat oleh Yohanes ini serafim atau sama dengan yang dilihat oleh Yeskiel, yaitu adalah kerubim. Jadi ada 2 golongan malaikat yang minimal kita tahu, yaitu disebut serafim, kemudian ada disebut sebagai kerubim. Nah, kerubim ini pertama kali muncul di Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 24. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dikatakan Tuhan yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala dan menyabar-nyabar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ada kerub di situ. Jadi kita sangat tertarik ya dengan namanya malaikat ini. Malaikat itu seperti apa? Tapi banyak pemikiran manusia tentang malaikat itu salah. Banyak pemikiran manusia tentang malaikat salah. Banyak orang berpikir malaikat, apalagi kata angel ya dalam bahasa Inggris, angel, itu sering orang berpikir itu ya itu kayak yang tadi saya bilang, ada orang memikirkan angel itu kayak bidadari, kayak perempuan cantik lah. Malaikat itu kayak perempuan cantik. Ini banyak di budaya populer. Tapi Alkitab tidak pernah menggambarkannya seperti ini sebenarnya. Dan malaikat-malaikat yang digambarkan dalam Alkitab itu ada beberapa jenis. Pertama ada yang serafim yang tadi, yang di Yesaya. Ini disebut serafim. Kemudian ada yang disebut sebagai kerubim. Ya, im itu akhiran im itu artinya banyak. Jadi kerubim itu maksudnya kerub gitu, banyak kerub gitu ya. Akhiran im. Ya. Jadi kerubim, serafim, kerub. Nah, kerubim ini seperti yang dilihat oleh Yeskiel. Ya, mereka disebut kerubim itu. Di belakangan kalau kita baca di Yeskiel selanjutnya lagi, mereka disebut kerubim. Yang enggak seperti perempuan juga, tapi yang mukanya 4 segala macam ini, sayapnya 4. Tapi seringkali juga malaikat muncul ya, dalam penglihatan itu seperti penampilannya seperti ini, seperti manusia laki-laki. Ada malaikat yang penampilannya seperti manusia laki-laki, penampilannya seperti laki-laki.
Nah, ini contohnya adalah misalnya yang ketemu dengan Lot. Masih ingat dua malaikat yang ketemu dengan Lot? Nah, ya. Kemudian ya ini contoh, ya, malaikat seperti ini. Kemudian malaikat-malaikat yang muncul pada saat kebangkitan Yesus. Pada saat para perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus, mereka ketemu malaikat di sini. Malaikatnya selalu digambarkan berpakaian putih seperti laki-laki. Bahkan sering disebut they saw two men, dua orang sih maksudnya malaikat maksudnya, tapi disebut men karena memang tampangnya seperti orang, seperti manusia. Jadi contoh-contoh ya, di mana malaikat menampakkan diri kepada manusia seperti laki-laki. Ini ya. Ya, tapi kita melihat ada banyak jenis malaikat. Nah, yang di Wahyu ini yang mana? Begitu. Yang di Wahyu ini, kalau kita kembali ke Wahyu pasal 4, ada mirip serafim sedikit, ada mirip kerubim sedikit. Jadi ada sebagian orang bilang, oh itu sama dengan serafim, ada sebagian orang bilang sama dengan kerubim. Terus terang, saya tidak merasa saya bisa, maksudnya memastikan ya, oh yang dilihat oleh Yohanes itu serafim, karena ada kemiripan dengan serafim. Tapi juga ada kemiripan dengan kerubim, tapi ada perbedaan juga. Ya, jadi saya lebih cenderung bisa jadi serafim, ya, karena sayapnya 6, sedangkan kerubim sayapnya berapa tadi? 4, gitu ya. Tapi kita tidak bisa pasti. Apakah ini memang jenis malaikat yang berbeda lagi, bukan serafim dan bukan kerubim, bisa juga. Ya. Oke, coba kita kembali ke Wahyu di sini. Wahyu pasal 4. Oke, ayat yang ke-8 sama. Ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Nah, ini mirip nggak dengan serafim tadi? Mirip ya, karena di serafim juga berseru apa tadi? Kudus kuduslah Tuhan. Jadi seruannya juga mirip dengan apa yang diserukan oleh serafim. Makanya saya pribadi lebih cenderung melihat ini serafim. Walaupun kok ada mukanya mirip dengan kerubim, ya memang ya mungkin ada kemiripan, tapi yang di Yesaya kan tidak menggambarkan muka serafimnya seperti apa, karena waktu itu mukanya ditutup oleh sayap, mungkin nggak kelihatan. Oke, sehingga poin nomor 10 kita, mereka ini adalah malaikat khusus yang dekat dengan Tuhan dan dipakai untuk menggambarkan apa? Kemahatauan Allah. Mereka dipakai untuk menggambarkan kemahatauan Allah. Makanya mereka penuh dengan mata. Penuh dengan mata. Kenapa penuh dengan mata? Mereka menggambarkan kemahatauan Tuhan. Oke. Tapi ini hanya gambaran saja. Nah, orang-orang duniawi, para penyembah berhala, mereka kadang-kadang tertipu. Makanya ada banyak dewa-dewi di dunia ini, yang di agama-agama lain, yang sering digambarkan. Misalnya, karena pernah lihat nggak ada dewa-dewi yang tangannya banyak misalnya, ada kan? Ada yang matanya banyak juga. Nah, sebenarnya mereka mau meniru Tuhan. Jadi dewa yang tangannya banyak itu mau menggambarkan dewa ini berkuasa gitu, karena tangan ini kan ini apa? Kayak kekuatan seseorang kan pada tangannya. Dia mampu melakukan banyak hal. Lalu digambarkanlah dalam benaknya. Ingat bahwa Lucifer itu kan tadinya malaikat. Jadi Lucifer kenal nggak dengan semua ini? Tahu gitu. Lucifer itu kenal, ini dulunya teman-temannya dia gitu. Mungkin dulu dia adalah pemimpin mereka juga. Gitu. Tapi Lucifer jatuh. Tapi Lucifer tahu banyak hal yang di sorga. Maka itu ketika dia menciptakan berbagai kesesatan di bumi ini,
dia ada ambil inspirasi dari apa yang dia pernah ketahui juga, begitu. Ya. Dan dia selewengkan. Makanya dia bikin dewa-dewi yang seperti itu, yang tangan banyak, ya, yang matanya banyak, dan sebagainya, begitu. Sebenarnya itu semua dalam proporsi yang benar itu menggambarkan beberapa hal itu Tuhan ciptakan, Tuhan ciptakan, dan salah satu Tuhan pakai untuk menggambarkan kemahatauan Dia. Oh, ini ada malaikat yang punya mata banyak. Oke, menggambarkan kemahatauan Tuhan, dan mereka memiliki pelayanan memuji Tuhan tanpa henti. Memuji Tuhan tanpa henti. Siang malam mereka berseru dengan tidak berhenti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Oke, poin nomor 11 kita, pujian mereka berkaitan dengan dan mirip-mirip dengan para serafim, memuat tentang apa? Kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kekekalan Allah. Kekekalan Allah. Dan di sini juga terlihat kembali bagaimana manusia itu meniru Tuhan. Makanya manusia di bumi ini, raja atau penguasa di bumi ini, dia meniru Tuhan, ya, di mana dia selalu ingin orang mengucapkan, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, long live the king. Ya, kan kalau lagu kebangsaan Inggris itu kan apa, God bless. Tapi mereka baru ubah dulu God bless the queen. Sekarang udah ganti king, jadi langsung lagunya diubah, bukan God bless the queen, God bless the king. Jadi terus kalau raja datang itu pasti long live the king, long live the king. Kalau di Tionghoa juga, ya, cuman mereka pakai istilah wan sui, wan sui. Ya. Wan sui itu kalau di bahasa Mandarin itu artinya 10.000 tahun. Jadi ketika kaisar datang, itu semua orang harus bilang wan sui, wan sui, wan sui. Maksudnya biarlah raja hidup 10.000 tahun maksudnya, begitu. Ya. Nah, jadi semua konsep itu dari mana gitu? Ya sebenarnya meniru Tuhan juga, begitu. Ya. Karena Tuhan adalah yang kekal. Makanya dan ada malaikat yang menyuruhkan itu. Oh, Dia yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kalau bagi manusia 10.000 aja udah lama banget menurut manusia. Makanya paling cuma one sui aja begitu. Tapi kalau dari Tuhan ya dia kekal begitu. Kekal selama-lamanya. Oke, poin nomor 12 ya, di ayat yang ke-9 khususnya. Walaupun mereka memuji Tuhan tanpa henti, tapi di saat khusus ada pujian yang secara khusus diberikan. Nah, pujian yang khusus diberikannya apa? Ayat 9 kita, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ya. Jadi pada saat di sorga itu ada penyembahan yang teratur rupanya. Ya, jadi ada saat-saatnya, momen-momennya, ada cue-nya gitu kan. Ya, jadi malaikat ini ngomong sesuatu, kemudian diikuti oleh 24 tua-tua ini tersungkur. Dan ya, ini adalah penyembahan yang terus-menerus. Penyembahan yang terus-menerus. Sehingga dalam isian kita membuat para tua-tua menyembah dan melemparkan mahkota mereka. Ya, menyembah dan melemparkan mahkota mereka. Ingat, mahkota ini adalah mahkota Stefanus. 24 tua-tua ini kan perwakilan kita, orang-orang percaya PB. Dan kita mendapatkan mahkota kita karena kemurahan Tuhan. Kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan karena Yesus Kristus. Kita bisa punya mahkota kebenaran karena Tuhan memuatkan kita. Jadi semua mahkota yang kita dapatkan suatu hari nanti, kita akan merasa ini harus kita kembalikan kepada Tuhan. Misalnya ini pantas kita lemparkan lagi kepada Tuhan, karena kita tidak mendapatkan mahkota itu dengan kekuatan kita sendiri saja, ya, melainkan dengan
dengan kekuatan dari Tuhan. Oke, kemudian poin 13 kita, para tua-tua lalu memuji Tuhan yang isinya adalah satu, keluhuran Tuhan, ya, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, dan pekerjaan penciptaan Tuhan. Ya, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, baik. Jadi kita tidak sempat masuk ke yang berikutnya, tak apa-apa. Ini saya simpan saja. Kalau saya bagi sekarang nanti hilang lagi. Nanti minggu depan kita masuk ke pasal yang kelima. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Andi untuk kita dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyatakan buat kami. Biar kami Tuhan bukan hanya mendengar apa yang dinyatakan oleh firman-Mu, tapi kami juga berusaha untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur yang sudah mengajar kami. Oke. Beliau memiliki luar biasa. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.